Selamat pagi semuanya. Ya, biasanya saya ingin tahu dulu audiensnya itu siapa saja ya. Siapa yang mahasiswa S3? Oh, kebanyakan mahasiswa S3. Yang S2? Okay. Yang dari ITB? Semuanya. Yang bukan ITB? Oh ya, berarti ini mahasiswa S2, S3 ITB gitu ya. Yang pernah ikut presentasi seperti ini sih ya, pernah. Tadi baru pertama kali rata-rata. Kemudian ya saya lihat ada beberapa yang hadir di kelas saya juga ya. Jadi untuk yang itu tolong jangan bosan. Karena ini materinya juga materi yang saya ajarkan di kuliah metodologi penelitian tapi untuk S3 gitu ya. Karena ini ya kenapa metodologi penelitian kok ada penulisan makalah ilmiah ya, karena itu penting gitu ya. Jadi satu kesatuan ya, menulis, membaca, meriset itu satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah kebetulan tidak ada media lain untuk belajar bagaimana menulis proposal, bagaimana menulis makalah, bagaimana strategi membaca yang efektif gitu ya. Itu akhirnya kita tumplek-tumplek jadi satu di mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Karena yang penting apa ya? Ya itu ya sebetulnya ingin kita ya ajarkan gitu ya. Oke. Jadi saya dapat bagian untuk ini bagaimana menulis makalah yang baik gitu ya. Karena di sini tentunya harus dibedakan dengan menulis untuk majalah populer atau di koran gitu ya. Ya saat ini kalau misalkan Bapak Ibu sering menulis makalah kemudian diterbitkan di katakanlah di konferensi nasional atau internasional yang diselenggarakan di sini itu ya, rata-rata itu saya katakan proses peer review-nya itu sangat hampir tidak ada, boleh dikatakan. Kalaupun ada cuma untuk sekedar formalitas saja gitu ya. Ya artinya sebetulnya apapun yang ditulis kebanyakan ya masuk gitu ya. Jadi hampir tidak ada proses pembelajaran di situ gitu ya. Baru kalau misalkan Bapak Ibu menulis di jurnal yang internasional atau top conference, internasional top conference gitu ya, baru di mana ya itu biasanya top conference ditandai dengan yang mengirimkan makalah itu banyak dan kualitasnya bagus-bagus tapi tempatnya terbatas gitu ya. Jadi paper yang bagus belum tentu juga diterima itu karena tempatnya terbatas. Nah baru disitulah terasa perlunya menulis yang punya standar yang tinggi gitu ya. Jurnal sebetulnya juga macam-macam ya, meskipun jurnal internasional pun ada yang kualitasnya itu yang boleh dikatakan ecek-ecek sampai yang standarnya tinggi gitu ya. Jadi nanti itu baru terasa kalau mencoba menulis jurnal yang berstandar ya boleh dikatakan berimpact factor lah gitu ya. Nah, itu baru terasa disitulah perlunya penelitian yang baik, cara penulisan makalah yang baik gitu ya. Karena di sini juga makalah yang baik pun tidak bisa dihasilkan hanya dengan menulis yang baik juga, tapi dari hasil riset yang baik juga gitu ya. Riset yang memiliki mungkin sudah sering digedungkan ya, kebaharuan itu ya, novelty itu ya, kontribusi ilmiah itu adalah kata kuncinya. Oke, jadi di sini kurang lebih panduan umum ya untuk penulisan, yaitu penggunaan bahasa yang baik pasti itu ya. Saya pikir cuma di sini bahasanya juga bukan bahasa yang terlalu seperti bahasa hukum gitu ya, yang kadang-kadang interpretasi bisa banyak itu atau mungkin tapi bahasa yang ya relatif standar atau teknis gitu ya. Nah ini juga penggunaan kalimat-kalimat yang singkat, padat dan jelas. Nah ini yang perlu latihan gitu ya. Barangkali kita nggak sadar pada saat menulis biasanya di draft awal itu hal yang sama diulang lagi gitu ya.
meskipun dengan kalimatnya berbeda tapi intinya sama gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Nah itu sesuatu yang kurang lebih bertele-tele gitu ya. Pengulangan itu biasanya pengulangan mengganggu untuk pembaca yang baik gitu ya. Kemudian hal yang ketiga adalah perunutan antar kalimat dan antar paragraf, antar konsep gitu ya, dari awal sampai akhir. Runut artinya semuanya itu nyambung gitu ya. Tidak ada ide baru tiba-tiba muncul di bagian akhir gitu ya. Atau ngobrol-ngobrol banyak sekali diintroduce di bagian awal tapi bagian-bagian berikutnya nggak diaddress, nggak disinggung lagi. Misalkan, wah ini problemnya ABCD gitu ya. Tapi tiba-tiba nggak yang disinggung cuma yang bagian A-nya saja. Ini tidak ada koherensi yang baik. Ini nyambung itu bisa dari antar kalimat, antar paragraf, antar ide ya, dari sisi konsep gitu. Problemnya A, solusinya A, hasilnya dibicarakan apakah solusi tadi sudah menyelesaikan masalah A itu. Nah itu yang mungkin untuk pemula suka ini ya, biasanya ngejar target halaman itu ya, sehingga apapun yang ada di pikiran masuk semua gitu ya. Itu sesuatu yang harus dihindari. Lalu yang paling akhir di sini, catatan di sini itu yang ya kalau ini nggak ada ya sepandai-pandainya menulis kalimat yang indah dan seterusnya dipoles-poles tetap aja papernya kurang bermutu dari sisi kontribusi ini. Mungkin well organized, mungkin well written, tapi tidak ada kontribusi. Tapi kalau namanya jurnal atau konferensi yang bagus, yang dituntut adalah kontribusi selain cara penulisannya yang baik gitu ya. Jadi memang perlu sinergi dari cara menulis yang baik dan kontribusi. Jadi perlu bahan yang yang memang pantas untuk ditulis gitu ya. Nah memang apakah kontribusinya cukup signifikan atau enggak itu yang nanti menentukan di level jurnalnya gitu ya. Ada yang mungkin jurnal-jurnal tertentu ya siapapun masuklah gitu ya, karena mereka memang cari paper gitu ya. Tapi pada level tertentu yang namanya kontribusi itu ada. Tapi di jurnal yang standarnya tinggi kadang-kadang wah ini nggak cukup kayak gini mah cuma incremental update lah gitu ya. Itu nggak perlu lah, kalau itu cukup conference aja gitu. Kalau jurnal mungkin harus ada yang betul-betul signifikan. Oke, jadi mungkin saya untuk menghindari nanti kehabisan waktu, karena ini juga saya ngomong bisa panjang gitu ya, bisa menyesuaikan waktu yang tersedia, tapi sebetulnya waktu yang tersedia sampai 10:30 ini sebetulnya bisa sangat singkat gitu ya. Saya khawatir nanti kalau ada kelupaan sesi tanya jawabnya, jadi kalau misalkan di tengah-tengah ada yang mau bertanya silakan aja ya. Oke, saya kira yang berikutnya untuk terkait dengan struktur makalah ini standar ya, saya pikir ya. Nah, cuma yang membedakan satu makalah dengan makalah yang itu di body of paper ya, karena ini sangat tergantung pada nature dari penelitian itu sendiri, theoretis, practical, maksudnya aplikasi applied ya, maksudnya atau mungkin empirical dan seterusnya. Kita mulai dari judul dulu gitu. Pertama ya memang judul nggak boleh panjang ya, sedapat mungkin singkat gitu ya. Jangan memperkenalkan singkatan baru di judul kecuali itu sudah populer gitu ya, orang sudah tahu, sudah berkembang gitu ya. Itu yang jadi prinsip ya. Kemudian buatlah yang sespesifik yang diperlukan gitu ya. Jadi setidaknya itu mengandung problem, metode yang diusulkan dalam kondisi apa. Udah itu aja, 3 elemen itu sebetulnya disingkat gitu ya. Itu cukup gitu ya. Nah ini contoh yang pertama, ini cuma secara kurang spesifik, ini terlalu umum aja. Ini terkait dengan problem tapi terlalu general gitu ya. Nah kalau yang di bawah ini contoh yang lebih spesifik ya. Misalkan relevan data expansion itu menunjukkan metode yang dipakai ya. Kemudian learning concept drift itu persoalan yang
apa itu problem yang diselesaikan. Sparsely labeled data itu kondisi di mana problem itu apa itu metode itu bisa diterapkan. Nah ini artinya biasanya seperti itu gitu ya, secara umum ya. Mungkin tiap bidang ilmu punya sedikit ada atau perbaikan, tapi minimal itu mencerminkan gitu ya. Dari awal kita sudah tahu apa sebetulnya problemnya, apa sebetulnya metode yang dipakai, dan mungkin ada informasi spesifik lain. Biasanya ya setidaknya 3 komponen itu tercover di judul, karena judul itu ringkasan yang paling ringkas dari sebuah paper. Ya. Nah kemudian juga ya gunakanlah istilah-istilah yang umum dipakai dalam domain ya. Frasa-frasa itu ya itu biasanya itu tuh yang terkait di dalam 3 komponen tadi, metode apa itu kemudian problem, dan itu tuh biasanya kan memang sudah well established itu ya, artinya orang juga akan langsung mengerti gitu ya, jadi tidak ini apa sih gitu, jadi nggak akan begitu. Kalau orang tergesa-gesa otomatis dia langsung di skip gitu ya. Kemudian ya ini contohnya gitu ya, frasa. Ya ini kenapa kita perlu yang seperti itu, selain mempermudah orang untuk memahami, juga untuk ya sekarang kan yang namanya kalau apa itu makalah itu banyak diindeks dalam database kan ya. Nah ini itu juga untuk mempermudah apa searching gitu ya, ya mempermudah visibility gitu ya. Kalau kita menggunakan frasa yang relevan gitu ya, apalagi di judul, minimal judul gitu ya. Biasanya levelnya itu judul udah pasti, abstrak iya gitu ya. Nah optionalnya itu adalah body of text-nya itu sendiri gitu ya, body papernya. Kemudian ya ini selain umum juga frasa yang menggambarkan distinctive features gitu ya, jadi yang bisa membedakan itu dengan yang lain gitu ya. Ya ini contoh gitu ya. Ya mungkin kalau saya dikasih contoh untuk bidang lain, saya nggak terlalu mengerti juga. Mungkin ya saya tidak mengharapkan Anda untuk mengerti di contoh ini ya, karena mungkin hanya yang bidang ini baru bisa mengerti betul itu kenapa relevan data expense itu distinctive feature-nya gitu ya, karena itu memang bagian yang membedakan ini dengan secara umum dari mata apa itu paper-paper yang lain. Yang kedua itu contohnya ini sebetulnya free descriptor representation itu adalah metode yang diusulkan ya, yang relatif beda dengan yang lain-lain itu. Lalu ya itu kata-kata yang relatif umum itu sebaiknya di novel dan sebagainya, maksudnya a new method, novel method ya. A new sama novel sebaiknya nggak usah dulu deh gitu ya. Itu nanti bisa dijelaskan di bagian kontribusi gitu. Kalau memang betul-betul baru, orang nggak usah diberi ini, pasti dari kontribusi dan bagaimana kita menyatakan paper itu pasti akan ini. Jadi ada banyak cara untuk mengatakan bahwa itu baru gitu ya. Ya meskipun nanti sebetulnya baru itu belum tentu punya kontribusi ya. Metodenya baru tapi kalau tidak memperbaiki metode lama ya bukan, itu nggak ada kontribusi. Mungkin baru itu ya, tapi nggak ada gunanya gitu. Namanya kontribusi itu sesuatu yang memperbaiki ya, baru itu baru kontribusi itu loh, bukan barunya sebetulnya, bukan novelty-nya itu, tapi sebetulnya lebih ditekankan memang baru dan memperbaiki yang sudah ada. Nah kemudian masalah penulis gitu ya, memang seharusnya semua yang terdaftar sebagai penulis adalah yang terlibat ya. Baik konsep juga kalau misalkan punya pembimbing, promotor dan komentator itu baik konsep semuanya mestinya harusnya terlibat gitu ya. Itu seperti itu ya. Tapi kalau sampai tidak terlibat sama sekali ya sebetulnya nggak tahu apakah itu diperlukan gitu ya. Tapi ya ada yang salah di situ. Dan ini semacam etika ya, jadi semua author harus aware bahwa ada sebuah makalah yang minimal itulah gitu ya, yang mencantumkan nama dia dan akan disubmit gitu, ya. Tapi author yang bertanggung jawab dia pasti akan melihat dulu kira-kira pantas atau enggak. Yang bagus itu ya memang melihat betul isinya gitu. Kalau misalkan merasa kurang pas ya mungkin
jangan dulu atau apa yang harus diperbaiki gitu ya, seperti itu. Ya intinya semuanya harus setuju bahwa makalah itu bisa dikirimkan termasuk ya daftar referensinya gitu ya. Ya ini kalau sekedar ngecek spelling sama grammar dan seterusnya itu sebetulnya nggak perlu ini kan. Author itu ya sifatnya itu substansif gitu ya, yang terlibat secara substansif. Tapi ya sifatnya grammatical, mungkin kita perlu kita minta bantuan siapa tuh ngecek ini ya, kalau bahasa Inggris sintaksnya dan seterusnya, grammarnya gitu ya, atau kalimatnya enak atau enggak gitu. Itu sebetulnya professional English editor gitu ya, jadi itu sebetulnya tidak masuk ke dalam bagian dari author. Nah kalau urutannya bagaimana ya tergantung ini ya situasi ya. Ini kadang-kadang istilahnya itu touchy ya, sangat sensitif gitu untuk beberapa komunitas gitu ya. Itu apakah di depan, di tengah, di belakang itu. Tapi ada beberapa komunitas, maksudnya lingkungan akademik tertentu yang tidak terlalu sensitif gitu. Ya ini kan kalau kebetulan kalau di kita itu sangat sensitif gitu ya, karena di tempat satu itu menentukan porsi kredit poin untuk kenaikan pangkat gitu. Kalau author pertama itu 60% porsinya, lalu 40% dibagi oleh sisa authornya gitu ya. Jadi itu bisa sangat sensitif gitu. Ya lalu bagaimana urutannya ya kesepakatan bersama lah gitu ya. Asal everybody happy ya sudah gitu ya. Nah ini pada umumnya tidak mencantumkan gelar ya, jangan sekali kalau mencantumkan gelar itu aneh sekali itu ya. Nggak relevan di sini gitu ya. Kalau memang Anda terkenal di bidangnya pasti akan dengan mudah dan dicari di internet ya. Jadi di dunia akademik itu ya itu tadi, kita nggak perlu berkuar-kuar saya ahli di bidang ini nggak perlu berkuar-kuar. Kalau memang Anda ahli itu ya otomatis track record tuh mudah diverifikasi itu aja. Karena sekarang dengan teknologi digital library dan lain-lain dengan mudah kita bisa nge-track publikasi seorang itu apa saja. Expertise itu dilihat apa yang ditulis dan di mana dia ditulis gitu ya. Di mana itu menentukan juga gitu ya. Jadi kalau ini ditulis di conference yang nggak jelas, nggak pernah kelihatan, dan ini lokal banget, itu biasanya orang langsung nggak usah lah itu di site itu. Tapi biasanya orang mensitasi itu paper-paper di tempat yang memang prestisius. Ya minimal inilah kelihatan lah cenderungannya itu gitu ya. Dan itu kuantitasnya itu bisa dicek gitu. Ya kemudian ada juga nama afiliasi dan email itu biasanya sekarang jarang ini ya, yang alamat surat itu jarang. Maksudnya surat pos itu udah nggak terlalu umum dipakai, yang sering dipakai adalah email terus. Nah kemudian masuk ke abstrak ya. Abstrak ini sebetulnya isinya rangkuman dari seluruh paper biasanya ya. Minimal mengandung 3 hal di sini, yaitu apa masalah yang diselesaikan, metode apa yang dipakai, dan bagaimana hasilnya. Itu sebetulnya semua itu intinya di situ, apapun masuk ini ya. Karena ya esensi dari makalah ilmiah itu atau penelitian ya di sini ada masalah yang belum terselesaikan gitu ya. Kemudian metode yang kita pakai apa, bisa baru, bisa enggak gitu ya. Kemudian bagaimana evaluasinya, apakah dia memperbaiki atau bagus, kurang, dan seterusnya. Ini nggak perlu banyak-banyak ya, rule of thumb-nya itu kurang lebih 200 sampai 500 lah. Biasanya dalam satu paragraf gitu ya, bukan dalam beberapa paragraf. Ya sebetulnya ini orang itu kalau kita lagi mau meneliti itu, kita itu cenderung membaca di abstrak ini untuk melihat gambaran apa sih yang sudah dilakukan, sehingga cantumkan informasi yang paling penting itu di sini dan ya mencakup 3 hal ini.
saya sering melihat isi ini ya yang sangat bertepat itu ya. Apa ya? Isi abstrak itu bukannya merangkum tapi kayak daftar isi gitu. Oh, nanti saya akan membicarakan ini, hasilnya akan di sini, metode akan jelaskan, kemudian diakhiri dengan ini gitu. Kadang-kadang saya suka melihat seperti itu ya, itu bukan abstrak itu ya. Itu deskripsi konten. Deskripsi ya apa ya? Ya daftar isi lah, belum mencerminkan bahasanya gitu. Ya ini contoh yang kebetulan salah satu paper saya gitu ya. Apa ya, menggambarkan yaitu ketiga hal tadi, ada problem, ada metode, ada hasilnya seperti apa ya. Coba kalau Bapak Ibu baca itu, perhatikan deh gitu ya, pasti rata-rata 3 komponen itu ya, problem, method, sama result. Kalau untuk ya engineering sama computer science gitu ya, rata-rata seperti itu, engineering atau computing gitu ya. Ya karena memang itu esensinya gitu ya. Terus terang saya dulu tidak pernah dapat pelajaran ini ya, khusus ya seperti begini ya, bagaimana menulis sesuatu yang baik gitu ya. Kebetulan langsung aja dicemplungin, kamu harus nulis di conference ini, di ini, wah itu. Jadi memang ada tahap proses seperti itu ya. Tapi akhirnya mengkristal, pemahaman itu mengkristal itu, tapi setelah babak belur gitu ya. Babak belurnya itu apa? Pertama kali kirim, kita merasakan wah udah merasa bisa nulis itu ya, kirim ditolak gitu. Oh lihat reviewnya kayak gini, oke perbaiki. Tapi biasanya perbaikinya masih asal-asalan ya. Pokoknya inilah kayaknya udah diperbaiki. Kirim di conference lain tolak lagi, wah kaget gitu ya. Tapi meskipun ada kecewa itu biasanya ya udah perbaiki. Ketiga lagi, aduh ternyata banyak sekali aspek yang masih ini ya. Akhirnya setelah yang keempat dan seterusnya itu ya hati-hati sekali nulis. Setelah tahu kayak gitu wah, meskipun ini lama-lama yang capek juga kan kalau mau ditolak-tolak seperti itu, mana lagi ini dituntut harus cepat, ini harus publikasi, tolak-tolak lagi gitu ya. Akhirnya ya mau karena lingkungan apa ya, istilahnya kepepet sama lingkungan itu ya, akhirnya mau tak mau udah deh kalau begitu hati-hati betul. Artinya yang berikutnya itu setiap kali menulis itu hati-hati sekali gitu ya. Ya tapi sebetulnya kita juga belajar dari ini ya, dari review-review ini bahwa eksperimen itu begini caranya, ya begini itu seperti ini, cara menulis kayak gini. Dan komen-komen yang kadang-kadang sangat kasar itu, tapi kita coba lihat kenapa sih bisa ngomong begitu. Oh iya mungkin karena saya salah gitu ya. Ya akhirnya sebetulnya ya mengkristal begitu akhirnya ya udah hati-hati sekali setiap kali menulis. Khususnya kalau menulis di tempat yang standarnya tinggi gitu ya. Ya ini tadi sebetulnya ya nanti Bapak Ibu bisa coba lihat itu sendiri ya, ini bagaimana pendekatan dan hasilnya. Oke. Ini abstrak seperti yang saya singgung tadi, merupakan bagian dari makalah yang dimasukkan ke dalam ini ya, database search engine dan seterusnya gitu ya. Itu juga makanya perlu untuk menggunakan kata-kata yang atau frasa-frasa yang ini ya banyak dipakai gitu ya. Kalau misalnya ya seperti tadi sama ada distinctive feature-nya, umum digunakan orang sehingga dia akan membuat paper kita muncul kalau di search dari frasa itu. Nah ini juga minimalkan penggunaan referensi atau persamaan matematik di dalam abstrak. Tidak dilarang gitu ya, tapi minimalkan. Nah, introduction ini bagian yang sebetulnya paling sulit ditulis gitu ya. Kalau kita mau fair itu ya, itu sebetulnya bagian yang paling sulit. Karena di sini harus bercerita background, latar belakang gitu ya. Artinya bukan sekedar bla 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 itu ya. Tapi sebetulnya introduction itu hanya bisa ditulis setelah kita selesai riset. Ya. Karena mungkin dari awal kita sudah nulis dulu motivasinya gini, peluang kontribusinya begini, tapi setelah di riset, waduh
metode yang dibikin ternyata nggak jalan atau nggak bagus itu, sehingga akhirnya harus switch gitu ya, lewat pendekatan baru dari aspek lain. Nah baru setelah ketahuan ini layak ditulis, nah itulah yang kita temukan, itu ditulis di inilah, diatur-atur bahasanya sehingga make sense dan memang bagus gitu ya. Jadi setelah riset ketahuan di mana ketahuan di mana novelty-nya yang betul-betul memberikan kontribusi. Nah berdasarkan itulah kita bagaimana merangkum itu dalam bentuk pendahuluan, motivasi, tujuan riset dan sebagainya, sehingga itu kelihatan wah ini penting masalahnya, ini punya kontribusi yang bagus dan seterusnya. Ya memang idealnya dari awal kita sudah punya target begitu ya, tapi kadang-kadang dalam pelaksanaan ternyata kita akhirnya ya itu tadi, kita itu kadang-kadang nggak bisa melihat masalahnya atau memahami masalahnya dengan benar sampai kita mencoba gitu dengan eksperimen dan lain-lain tuh. Begitu dicek, wah ternyata yang tadi kita pikir akan bagus hasilnya ternyata enggak gitu. Sehingga kita harus memeras otak kan, akhirnya geser-geser gitu ya, akhirnya ya diteliti agak sedikit beda gitu. Jadi ya ini sebetulnya introduction itu bagian susah kalau penelitian belum selesai. Ya sehingga ini biasanya dilakukan di akhir-akhir itu ya. Jadi memang fokuskan di motivasi dan kontribusi. Masalah motivasi itu maksudnya ya kenapa sih kita harus meneliti itu gitu ya. Kenapa? Apa problemnya? Kenapa harus diteliti? Seberapa pentingkah gitu ya. Artinya bisa jadi kalau cuma masalah nggak cukup ya, masalah banyak sekali itu ya, bisa di mana-mana itu. Tapi apakah masalah itu ini ya cukup layak untuk diteliti itu? Nah itu yang akan membuat itu penting atau enggak gitu ya. Kemudian ya konteks itu terkait dengan latar belakang yang akhir sebetulnya. Ini untuk memang untuk kadang yang saya lihat itu untuk bidang-bidang tertentu biasanya straightforward ya, dia langsung ke problemnya gitu ya. Tapi untuk banyak bidang yang lain kadang-kadang kita harus memberikan konteks di mana masalah itu barangkali akan ditemukan, muncul atau seringkali muncul gitu ya. Nah ini di sini kita perlu menjelaskan ke pembacanya ya. Nah ini yaitu yang tren sekarang itu juga kita harus meyakinkan bahwa masalah yang kita selesaikan itu penting, seperti yang saya singgung tadi gitu ya. Penting ya artinya ya kalau kita lihat masalah itu mungkin bagi ini ya itu ada makanan di situ tuh bisa jadi masalah loh kalau merusak pandangan misalkan itu ya. Kita kalau lihat bisa masalah ini khususnya kotor masalah itu. Tapi apakah bisa jadi topik riset? Enggak kan gitu ya. Terkait dengan topik riset banyak sekali masalah ya, yang kecil-kecil acak-acak dan sebagainya itu. Tapi kembali lagi ya kita harus mencari masalah yang signifikan untuk diselesaikan ya. Meskipun sebetulnya ini diskusinya bisa panjang ya, bahwa bagaimana kita mengetahui masalah itu penting dan signifikan untuk diselesaikan itu ya, kembali lagi ujung-ujungnya itu dikaitkan dengan masalah ekonomi, masalah nyawa dan seterusnya. Apakah kalau ini masalah ini dibiarkan ini akan merugikannya berapa banyak? Atau kalau masalah ini diselesaikan apakah menguntungkannya berapa banyak gitu ya. Termasuk juga kalau ini dibiarkan berapa yang jadi korban, atau kalau ini diselesaikan berapa yang terselamatkan. Nah kadang-kadang yaitu kalau sudah menyangkut nyawa nggak bisa dikaitkan dengan uang. Tapi kalau itu menyangkut uang, baik itu menguntungkan atau merugikan, itu juga sesuatu yang penting juga. Memang tidak harus langsung ya, tapi itu bisa menjadi bagian dari solusi yang nanti akan menguntungkan atau mengurangi kerugian, atau bisa menyelamatkan nyawa dan seterusnya. Jadi tidak harus langsung, tapi kita bisa kurang lebih menyambungkan ke sana. Tapi kadang-kadang kita nggak perlu lagi, tidak harus selalu dikatakan dengan uang, tapi kalau ini akan memperbaiki kinerja yang persoalan ini, tapi kita tahu persoalan ini penting, itu sudah cukup gitu. Jadi orang sudah tahu gitu ya. Tapi main ekstrimnya itu sebetulnya ujung-ujungnya dikaitkan dengan dua hal tadi itu ya, masalah ekonomi atau masalah nyawa manusia gitu.
Mungkin lain kali, mungkin berikutnya itu nyawa binatang juga jadi pertimbangan ya. Tapi untuk beberapa komunitas itu sudah dipertimbangkan. Kemudian juga di sini pendekatan kita apa untuk menyelesaikan masalah itu. Biasanya ini high level ya, idenya itu ya, ide yang kita ini. Jadi kita nggak biasanya di level ini belum sampai belum sampai ke teknis detailnya, tapi apa ide yang kita berikan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, dan memberikan apa seleksional dengan ide itu apa hasil secara umum yang bisa diperoleh itu. Nah, di sini yang biasanya di bagian akhir ini kita menceritakan konten ya. Konten itu maksudnya begini, bagi mereka yang familiar dia bisa skip bagian-bagian tertentu itu ya. Jadi disinilah dia tahu nanti kalau jadi saya nggak perlu lagi yang baca yang bagian mana itu. Tapi memang untuk beberapa struktur makalah tentu udah jelas gitu ya, strukturnya gitu ya. Tapi ada juga beberapa ini ya struktur makalah, apalagi kalau persoalan baru kita harus strukturkan dengan cara yang berbeda, itu kadang-kadang perlu kita jelaskan isi masing-masing seksi gitu. Ya kalau melihat apa itu konteks masa penelitian nanti bisa dilihat di contoh yang barangkali sudah ada di Bapak sekalian gitu ya. Di sini apa ya? Seperti saya katakan tadi, saya dulu nggak pernah belajar gimana menulis. Ya artinya dikasih tahu seperti ini ya. Ini karena kalau orang mau belajar benar lalu dicemplungin di kolam renang akhirnya survive gitu ya. Ya sebetulnya apa ya? Baru pada saat saya membuat makalah ini saya lagi mikir-mikir sebaiknya itu isinya apa, IP-nya saya coba literatur dan sebagainya. Saya ambil case study, oh ternyata punya saya kok pas gitu aja sebetulnya. Ya karena kenapa saya tulis seperti ini ya karena memang saya lihat memang itu perlu gitu ya. Kenapa perlu? Yaitu karena dari komentar-komentar reviewer dan seterusnya, reviewer kok selalu menanyakan ini sih, tadinya saya nggak penting, kenapa selalu ditanyain gitu ya. Motivasinya apa gitu, kontribusinya di mana itu. Lu kan jelas itu dulu waktu pertama kali kan kayak gitu, obvious gitu setelah Anda baca seluruhnya itu, tapi nggak bisa juga itu kadang-kadang harus secara eksplisit dinyatakan di depan gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan user akan tahu semuanya. Yang tahu semuanya kita penulis gitu ya, tapi bagaimana kita menstrukturkan apa yang kita ketahui sehingga paper kita itu mudah dibaca oleh ya audiens yang memang bidangnya terkait gitu. Jadi pada saat menulis yang kita pikirkan kira-kira kalau saya tulis kayak gini tuh audiens mengerti nggak? Itu jadi mindsetnya tuh seperti itu ya. Nah repotnya kalau kita menulis mengusulkan metode yang betul-betul baru itu susah selalu nulisnya gitu ya. Karena ya kita sebagai pengembangnya tahu gitu ya, begini kadang dirunut 1, ini 2, ini 3, ini 4 nih. Kadang-kadang saking bersamanya sangat spesifik kita nggak, sehingga pembaca baca ini gimana sih, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kadang-kadang sehingga kita kadang-kadang harus bertanya dulu, ini mudah dimengerti enggak, atau jelaskan dulu idenya apa dulu, secara umum idenya apa, baru kemudian perlahan-lahan didetailkan gitu ya. Baru setelah kita memberikan informasi yang cukup, ide dan urutan secara global, baru kemudian secara detail dituliskan di bagian akhirnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kadang-kadang itu iterasinya berkali-kalinya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menjelaskan user sesederhana mungkin walaupun itu persoalannya kompleks. Itu idenya, dan itu kadang-kadang perlu iterasi yang berkali-kali gitu ya. Nah, itu repotnya kalau kita betul-betul mengembangkan sesuatu yang baru, menjelaskan ke pembaca itu loh. Apalagi paradigma baru itu lebih berat lagi gitu. Karena bukan cuma menjelaskan tapi juga meyakinkan bahwa ini tuh bagus gitu. Itu susah. Nah, yang enak itu kalau kita mengembangkan dari penelitian yang sudah ada gitu ya. Nah, metodenya mungkin kita cari tahu paper yang bagus seperti apa, cara menjelaskannya tinggal kita tiru. Bukan menjiplak ya, kita tiru cara menjelaskannya itu. Kemudian kita tambahkan, kemudian disisipin bagian kita. Itu lebih
Jadi masing-masing memang punya resiko gitu ya. Kalau kita bisa menjelaskannya dengan baik, mungkin metode kita yang betul-betul istilahnya itu revolusioner dan hasilnya bagus, wah itu bisa membuat kita melejit kalau memang bisa begitu gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa menjelaskan, otomatis ya nggak ngaruh gitu ya. Silahkan Pak. Kan dalam sebuah jurnal itu ada 3 bagian ya, redaction, hasil temuan, kesimpulan. Redaction ini membahas soal signifikasi masalah, fakta pemikiran, dan metodologi penelitian. Oke, temuannya kita uraikan. Itu ada kesimpulan penutup. Biasanya adalah kesimpulan, mapping, dan prediksi. Kesimpulan, mapping, dan prediksi terakhir. Nah, kadang-kadang ada sebuah jurnal yang tidak perlu prediksi, nggak perlu mapping, cukup hanya kesimpulan. Dan yang lain perlu mana kesimpulannya, mana mappingnya, dan mana prediksinya. Kalau kita yang nulis nih, supaya kita kan orangnya bukan hanya jurnal ya, tapi pembaca. Baca itu harus mengerti kalau jadi masalahnya, terus lihat bagaimana kira-kira perkembangannya. Itu kan mapping. Iya. Yang berupa yang paling penting yang titik mana? Ya, maksudnya itu kan future work ya. Mungkin di tempat lain namanya future work gitu mungkin ya. Jadi begini, sama juga gitu ya. Kalau kita mau menulis jurnal kan kita biasanya kan menentukan di target jurnalnya ya Pak ya. Kita nggak bisa nulis jurnal asal untuk nulis jurnal. Biasanya kita harus tentukan target jurnalnya seperti apa, yang mana minimal judulnya yang mana kita tahu. Nah disitulah kita mengikuti komunitas yang biasa menulis jurnal itu. Jadi memang tidak ada harus tidak harus begini gitu ya. Tapi memang secara prinsip itu tadi ya ada novel dan sebagainya. Tapi bagaimana menuliskannya, ada embel-embel apa itu mengikuti komunitas itu ya. Jadi supaya nggak bingung biasanya begitu karena memang nggak ada yang harus begitu ya. Ikutin aja komunitasnya. Kalau komunitasnya biasa seperti itu ya ikutin saja gitu ya. Tapi memang biasanya akan kalau ada future works, mapping, lalu prediksi dan sebagainya itu memang bisa menginspirasi ya. Menginspirasi artinya bahwa penelitian itu sebetulnya untuk ini juga untuk menunjukkan bahwa penelitian kita itu bisa dikembangkan gitu, nggak mentok. Kalau orang penelitiannya sudah mentok, ya sudah ngapain juga gitu loh, nggak usah dibaca lagi, nggak usah dipikirin gitu ya. Tapi dengan memberikan wawasan kedepannya seperti ini ada masalah lagi yang belum diselesaikan, itu bisa menginspirasi orang lain. Meskipun kita belum tentu kita sendiri bisa mengeksekusi ya, tapi minimal itu menginspirasi. Nah, kalau inspirasi, nah biasanya kalau memang itu bisa menginspirasi dan itu memang valid dan diikuti ya itu kita yang juga enjoy dengan mungkin paper kita sering disitasi itu ya seperti itu gitu ya. Dan biasanya saya juga memberitahu ke mahasiswa saya kalau misalkan yang dapat inspirasi coba lihat di bagian future work siapa tahu ada sesuatu ya. Khususnya untuk paper-paper yang 1 atau 2 tahun yang terakhir ya, bukan paper yang 5 tahun yang lalu. Mungkin kalau 5 tahun lalu percuma gitu ya, mungkin sekarang udah beres itu masalah yang dianggap future work tadi itu. Ya itu memang biasanya kita istilahnya itu cuma menyentil aja ya. Biasanya di future work, prediksi dan sebagainya kita nggak memberikan solusi detail, karena kalau solusi detailnya nanti kalau kita pun sudah punya itu rahasia kita dulu. Soalnya nanti kalau kita tuliskan bisa dicuri orang gitu loh. Tapi kita cuma ini aja lah. Oh ini istilahnya itu memberikan inspirasi, tapi nggak memberikan istilahnya itu resepnya dulu gitu. Cuma untuk membuat yang lain-lain apa ya barangkali ikut ya istilah. Karena di situ melihat bahwa kalau kita bisa memberikan inspirasi ya itu juga bagian dari kontribusi riset sebetulnya. Bahwa riset ini punya potensi gitu. Ya ada lagi? Atau mungkin nanti ya. Ya di sini ada beberapa ini yang contoh gitu ya. Bagaimana saya menjelaskan setiap aspek tadi yang saya kemukakan gitu ya. Nah ini salah satu yang perlu diingat. Jangan mengulang-ulang kalimat, apalagi biasanya kan orang
kalau bikin abstrak itu abstraknya ambil aja copy dari sini, copy dari sini, copy dari sini. Nah, nggak boleh. Kalau memang Anda itu betul-betul yang menulis itu, Anda bisa nulis abstrak tanpa harus melihat itu pasti itu. Tanpa harus melihat bagian-bagian itu pun Anda pasti bisa membuat abstrak itu. Nah ini karena ini untuk sebuah paper yang bagus atau untuk sebuah reader yang bagus itu, itu dia mengganggu sekali itu kalau kalimatnya sama persis itu. Ya. Dan juga yang sering dipelototin tadinya saya cuma kayak gitu, itu cara menuliskan referensi itu konsistensi, kelengkapan dan sebagainya itu juga kadang-kadang suka dijadikan ukuran seberapa teliti peneliti itu meneliti gitu ya. Kalau nulis referensinya aja nggak lengkap, kemudian missing dan seterusnya, gimana kita bisa percaya untuk hal yang mudah saja dia nggak teliti, apalagi untuk yang seharusnya betul-betul teliti gitu. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana itu sering dipersoalkan, dan ya biasanya memang peneliti yang bagus itu biasanya aware dengan seperti itu ya. Lalu kalimat klise ya standar lah dihindari. Ya ini contoh tadi di bagian akhir biasanya dibuka outline itu hanya untuk mempermudah saja ya. Nah, related work ini macam-macam ya, tapi kalau saya kira di engineering atau computing itu biasanya is a must, itu ada seksi sendiri yang menjelaskan keterkaitan kita dengan riset-riset sebelumnya dan bisa mempertunjukkan apa gap-nya, sehingga gap itulah bagian yang kita teliti itu. Karena memang yang saya tahu perkembangan sangat cepat itu ya, dan orangnya banyak yang menulis gitu ya, sehingga kita harus meyakinkan terutama reviewernya bahwa memang ya kita tahu bahwa apa persoalan kita, tahu apa yang dilakukan oleh orang lain sesuai yang terkait dengan persoalan kita, tahu apa kelebihan kelemahan mereka, kita bisa menunjukkan gap yang kita temukan, dan kita bisa menunjukkan bahwa ya itu tadi, bahwa masalah yang kita teliti itu memang atau metode yang kita usulkan itu memang benar-benar baru. Itu dulu gitu ya, baru di hasilnya kita tunjukkan yang kita usulkan itu memberikan revisi atau perbaikan yang cukup signifikan gitu. Tapi memang di sini ini bisa juga bagian related work itu tidak harus ada di secara eksplisit, tapi bisa disebar mulai dari pendahuluan sampai di bagian kesimpulan itu juga bisa disebar gitu ya. Kita pada saat kadang-kadang kan kita menulis lalu kita diskusikan langsung keterkaitan dengan yang lain gitu ya. Di sini kita mungkin nggak ada khusus untuk ini, di sini kita mengusulkan cara ini dengan metode ini yang menurut kita relatif baru gitu loh. Ini dari situ langsung kita tambahkan yang lain mirip itu misalkan dengan gini-gini, disitulah kita mensitasi dan menunjukkan gimana perbedaannya. Itu boleh juga seperti itu. Jadi disinilah kita menunjukkan, membuktikan bahwa ide kita itu original gitu ya. Nah ini juga perhatikan bahwa kita harus betul-betul tahu paper yang ya boleh dikatakan sangat relevan gitu ya, atau major paper di bidang area yang sedang kita itu tuh kita harus tahu. Ya kalau memang betul-betul kita meriset dengan baik, kita pasti tahu gitu. Tahunya gimana? Yaitu selalu disitasi di mana-mana, setiap kali baca paper ini sitasi itu lagi, paper yang lain sitasi lagi. Nah itu istilahnya major paper. Kita juga jangan lupa untuk mensitasi itu. Soalnya kalau kita lupa mensitasi itu, kita dianggap wah ini untuk hal yang paling relevan aja nggak disitasi gitu. Gimana kita yakin bahwa Anda tahu gitu ya. Makanya juga dari daftar paper yang disitasi, kadang-kadang kita bisa melihat apa sih sebetulnya yang diketahui oleh peneliti ini gitu ya. Makanya kita harus mensitasi dari top conference atau jurnal yang bagus-bagus. Ya, kalau kita lupa mensitasi kayak gitu, wah ini kok ya dibaca kayak gini, berarti nggak yang relevan, yang bagus-bagus nggak tahu dia gitu. Lalu bagaimana saya bisa percaya gitu ya? Ya. Jadi disinilah sebetulnya salah satu trik kalau misalkan ya
ingin papernya dapat citasi yang banyak dan panen terus tiap tahun, ya harus dikirimkan di tempat yang bagus gitu ya, entah top conference atau top jurnal gitu ya. Cuma itu punya konsekuensi sih gitu ya. Untuk bisa diterima di sana perlu riset yang bagus, menulis yang bagus, yang effortnya barangkali sangat luar biasa gitu ya. Seperti itu. Tapi ya memang ya itu sebenarnya kuncinya aja sih kalau pengen dapat citasi yang tinggi seperti itu gitu ya. Seperti itu. Karena biasanya orang yang paper yang bagus akan membuat citasi dari referensi yang bagus. Begitu bergulir terus kan itu ya. Oke, ya itu bisa ditulis di bagian awal, di akhir, atau menyebar ya. Ya ini ciri-ciri related work yang cukup efektif ya. Dia bisa memberikan overview hasil penelitian sebelumnya yang relevan ya. Mungkin banyak, tapi yang paling relevan yang mana gitu ya. Ya biasanya yang paling relevan itu yang terkait dengan klaim kita ya. Kemudian juga kita tahu apa kelemahan kelebihan mereka gitu ya. Kemudian ya tadi sudah saya singgung ada gap yang kita tunjukkan, oh semuanya begini, namun ya meskipun demikian akan tetapi however nevertheless dan seterusnya itu ya, kita tunjukkan ini loh bagian yang mereka belum, entah masih kurang efektif, masih kurang cepat, masih performanya masih kurang bisa diterima dan seterusnya. Disitulah kita mengidentifikasikan. Sehingga kita menjadi perlunya meneliti, nah disitulah kita menyatakan ini yang akan kita teliti gitu. Ya ini contohnya barangkali nanti bisa dilihat sendiri. Identifikasi kelemahan, gap, analisa kekurangan, penegasan, solusi yang ditawarkan, dan seterusnya. Ya ini kadang-kadang yang jadi masalah juga, wah ini saya udah baca banyak ini 40 paper gimana nulisnya di related work. Ya sebetulnya idenya kan ini ya memang bergantung pada ini persoalan kita. Ini bisa sebetulnya intinya kita cluster-cluster ya, kita kelompokkan apakah berdasarkan metodenya, berdasarkan masalahnya, berdasarkan apanya, sehingga membuat reader itu mudah mengikuti itu. Tapi jangan tanpa ini ya, jangan tanpa struktur gitu ya. Si A membuat B, si B melakukan ini, si C mengatakan ini, si D mengatakan oh bingung ini ngomongin apa terus itu. Tapi kalau kita kelompok-kelompokkan berdasarkan kemiripan apanya, entah metodenya, entah masalahnya, entah apanya, itu kita dan sebenarnya kita introduce dulu di bagian LP, kita akan jelaskan ini untuk memudahkan pembacaan, maka akan kita kelompokkan menjadi gini. Nah setelah diintroduce kemudian kita kasih penjelasan, itu akan lebih enak ya. Kadang-kadang juga itu sering itu yang saya lihat itu langsung banyak banget gitu loh, tapi tanpa struktur bingung ini nggak ini ya, tujuan tidak tercapai gitu ya. Nah ini juga yang hindari penulisan yang kurang relevan. Kadang-kadang kalau pas kita lagi banyak ide, kita banyak sekali masukan itu, tapi kadang-kadang nggak sadar bahwa itu nggak relevan gitu ya, menyimpang dari pokok utamanya. Nah kemudian juga ya ini bahasanya itu sifatnya faktual ya. Kita jangan, kalau kita mau memuji tidak dengan oh ini sangat bagus sekali gitu loh, excellent dan seterusnya, bukan begitu. Kita hanya performanya relatif lebih bagus sekian persen dari ini atau bagaimana, jadi faktual. Dari situ orang udah tahu bahwa ini tuh yang katakan terbaik nggak apa-apa, terbaik dengan performance berdasarkan lingkungan ini sekian persen dibandingkan dengan itu yang cuma sekian persen, itu boleh gitu ya. Termasuk itu memuji. Kalau kita mau mengidentifikasi kekurangan juga digunakan data-data faktual, itu tidak mengatakan metodenya kurang bagus, jelek dan seterusnya, nggak bisa juga seperti itu. Tapi ternyata hasil pengujian menunjukkan performanya tidak lebih baik dari ini atau sekian persen, dan ini ternyata masih di bawah ini yang sekian persen gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi apapun itu ya, kalau kita nyatakan secara fakta orang bisa menyimpulkan sendiri gitu ya. Ya kita bisa menetapkan lebih baik sekian dari sisi performanya langsung gitu ya, tapi tidak secara dengan bahasa yang sifatnya itu
apa ya, emosional gitu ya. Nah, kalau body of paper itu bisa macam-macam gitu ya, tergantung pada jenis risetnya, theoretical, applied, action, case study, survey, atau eksperimental gitu ya, empiric. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Ya kembali lagi tadi sudah saya singgung, cari jurnal yang relevan dengan penelitian kita, betul-betul mirip-mirip gitu ya, termasuk dengan apakah eksperimental, apakah case study atau apa. Nah, tiru cara menuliskan yang itu dari paper-paper yang sudah publish gitu. Itu cara yang paling gampang gitu ya. Dari strukturnya, oh ternyata dia menjelaskan ini, oh ini ada yang dijelaskan, oh menjelaskannya ini komponen apa yang dijelaskan, ya kita ikuti saja. Karena biasanya orang di komunitas itu sudah biasanya sudah terpola ya, informasi apa yang dia cari dan seterusnya gitu ya. Nah disitulah kita juga mengikuti pola itu gitu ya. Ya istilahnya kan kalau bahasa umumnya gunakan bahasa apa ya, bahasa yang apa, kok saya jadi lupa tiba-tiba. Speak on the audience language lah ya, kurang lebih seperti itulah gitu ya. Kita kenali audiensnya, kita menggunakan bahasa lain, termasuk komunitas itu. Komunitas itu punya kebiasaan ya, kita harus mengikuti itu. Ya di sini contoh kalau theoretical research, definisi dasar, deskripsi algoritma, formalisme, kemudian apalagi kalau matematik biasanya serangkaian teorema dan seterusnya yang ini untuk pembuktian gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau saya lihat kalau di matematik dia biasanya interpretasinya langsung straightforward gitu ya, dia langsung ke masalah. Ya nggak apa-apa kalau itu memang sudah common di komunitas itu, ya nggak masalah. Jadi kita nggak bisa mengatakan harus begini tapi ujung-ujungnya lihat target jurnal, bagaimana mereka menjelaskan persoalan yang mirip, di situ ikuti saja. Oke, yang lain-lain juga ini ya. Nah, biasanya juga yang sering ada itu ada data-data eksperimen. Ini perlu kita sebutkan dari mana data itu, bagaimana cara mendapatkannya, gitu ya. Kemudian statistik data itu seperti apa, lalu apa reprocessing atau apapun lah itu yang kita lakukan untuk data tersebut. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita ada problem biasanya kalau komunitas itu sudah well established, biasanya mereka punya istilahnya golden standard gitu ya, data standar yang biasa sebagai benchmark ya. Kalau kita menggunakan data standar, menggunakan benchmark yang memang aturan yang sudah standar dipakai untuk mengevaluasi suatu persoalan tertentu, metode untuk persoalan tertentu itu kita mengikuti, itu biasanya siapapun yang meneliti itu bisa comparable langsung gitu ya. Kita bisa langsung membandingkan. Ya keuntungannya di situ, saya untuk membandingkan dengan metode lain, saya nggak perlu lagi mengimplementasikan atau melakukan eksperimen dengan metode itu gitu ya. Saya cukup mengikuti prosedurnya secara persis plak gitu ya. Nah kita lihat hasilnya. Itu biasanya itu penelitian yang bagus seperti itu salah satunya. Nah kita hanya menggunakan biasanya data-data yang kita generate kalau memang belum ada data di tempat lain yang mensupport riset kita. Nah disitulah kita punya salah satu kontribusinya adalah menyediakan data itu. Ya. Jadi nama kontribusi bisa dari mana-mana. Cuma kalau sekedar menyediakan data itu partial contribution ya. Tapi biasanya harus dilengkapi dengan metode yang kita pakai dan hasilnya yang kurang lebih sempurna gitu. Contohnya, nah kemudian prosedur. Ya, biasanya kan kita harus menjelaskan, jangan lupa tujuannya apa sih eksperimennya. Oke, kalau kita sudah menjelaskan, kita harus ingat bahwa tujuan eksperimen itu sebetulnya kan untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi sejauh mana propose method kita apakah menyelesaikan masalah. Nah itu yang perlu diingat itu. Jangan sampai kita menjelaskan tujuan, tapi tujuannya tidak untuk melihat apakah ini menyelesaikan masalah atau enggak. Nah itu jangan dihindari itu. Itu yang tadi namanya koherensi tadi ya, ketersambungan. Jangan sampai problemnya A,
tujuan eksperimennya mengukur parameter lain yang sebetulnya nggak menjawab apakah A tercapai atau enggak gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Ya kadang-kadang kalau memang ini kebetulan terlanjur ditulis lebih di awal ya nanti direvisi lagi lah supaya match gitu ya. Nah lalu upayakan dalam bentuk narasi itu ya, jangan tapi kalau itu cukup kompleks bisa dalam bentuk algoritma gitu ya. Kompleks itu maksudnya ada prosedur pengulangan ya. Di dalam pengulangan itu ada pengulangan lagi, kemudian ada pengulangan lagi gitu ya. Nah itu kalau dengan narasi biasanya bisa bikin bingung gitu ya. Ini pengulangnya yang mana seperti itu ya. Oh ini adiknya, kakaknya dia. Nah itu susah kan. Biasanya mirip seperti itu. Nah ini perlu kita bikinkan dalam bentuk yang mungkin kalau paling ekstrimnya itu abstraksi matematiknya gitu, kalau perlu gitu. Atau kalau agak susah ya algoritmiknya seperti apa gitu ya. Nah intinya di sini ya, tulis prosedur dengan sangat jelas sehingga orang lain dapat mengulangi langkah-langkahnya dengan tepat. Itu istilahnya hasil eksperimen reproducible. Ya, artinya kita menggunakan data ini yang bisa di-download di sini versi sekian. Ya. Cara membaginya kayak gini, tek gitu ya, sesuai dengan standar gitu ya. Langkahnya adalah 1 ini jelas, 2 ini. Sehingga kalau orang lain mengimplementasikan mengikuti cara ini, mungkin performansinya bisa jadi nggak persis dalam digit yang sama persis ya, tapi minimal nilai relatifnya itu konsisten ya, kesimpulannya sama ya, artinya dia reproducible kalau menghasilkan kesimpulan yang sama gitu ya. Nah ini kalau misalkan oh ini diulangi lagi tapi ternyata kok kesimpulannya bertentangan, nah ini ada 2 hal nih, yang salah yang mana ini, yang asli atau yang tadi mereplikasi gitu. Pasti itu bisa jadi pertentangan itu. Jadi ini yang paling penting, dia reproducible, itu salah satu kriteria penelitian yang baik, hasilnya bisa diulangi oleh orang lain menghasilkan kesimpulan yang sama. Dan otomatis cara mengajar mengukur kinerjanya ya. Oke, ya ini contoh tadi salah satu prosedur yang ini ya saya katakan dalam bentuk algoritma gitu ya. Nah kemudian kalau hasilnya dipaparkan gitu ya, paparkanlah apa adanya gitu ya. Kita bisa menggunakan standar ya, tabel atau grafik atau apapun lah ilustrasi lainnya, dengan tujuan untuk memperjelas, cari formatnya yang memperjelas apa tujuan kita memberikan gambar atau tabel ya. Jadi kita lihat dulu, saya ingin menunjukkan bahwa pada satu titik tertentu ya, kalau parameter itu dinaikkan dia ada nilai optimalnya. Nah cara kalau itu kan paling grafik ya, naik terus kemudian turun lagi. Nah itu mungkin cocok untuk grafik gitu ya. Tapi ya itu tergantung kita tentukan dulu kita ingin menunjukkan apa ke audiens. Nah dari situlah kita menggunakan gambar, ilustrasi, tabel atau grafik. Nah itu yang memperjelas seperti itu ya. Jadi jangan asal bikin dulu itu kemudian itu yang sering terjadi. Kadang-kadang orang ada tabelnya, ada grafiknya, dijelaskan lagi di ini, wah itu tuh pengulangan yang tidak perlu. Cukup sebetulnya yang diperlukan apa yang ingin saya jelaskan, interpretasi yang seperti apa dari data hasil eksperimen yang ingin saya tonjolkan ke audiens. Nah, dari situlah kita memilih bentuk visualisasi atau tabel atau apa yang mempermudah audiens untuk melihat itu tadi ya. Ya, ini kalau administrasi lainnya ya setiap gambar tabel diberi nomor, kemudian jangan lupa mensitir ya, itu juga sering kelupaan gitu ya. Nah terus lihat tabel sekian dan sebagainya, jadi nyambung dengan teksnya, jadi jangan sampai nggak nyambung. Nah ini juga yang sering ini harus diperhatikan, semua informasi tabel, gambar, grafik itu terbaca jelas ya. Kadang-kadang orang suka capture layar itu untuk memperlihatkan hasil eksperimen gitu ya. Tapi dilihat cuma
buram semua, nggak ada satupun yang jelas gitu ya. Ini ngapain gitu sebetulnya? Ya kalau memang tidak ada yang bisa jelas, ngapain juga, nggak usah ditampilkan gitu. Kadang-kadang kan ya sebetulnya ya kita tahu kalau itu sebetulnya cuma untuk ngisi tempat supaya banyak gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kita sudah kerja gitu ya. Ya oke lah kalau itu, tapi tidak untuk makalah ilmiah gitu ya. Ya kadang-kadang suka ini capture itu ya hasil running yang ditangkap, sebenarnya bukan capture-nya, tapi yang penting grafiknya atau apanya yang Anda tunjukkan tidak harus bentuk capture itu. Malah kalau perlu itu aja di ekspor ke ke format tertentu, kemudian pakai grafik generator tertentu sehingga kelihatan jelas gitu kalau perlu. Jadi ini itu ya jelas semuanya ya. Apa maksudnya? Kadang-kadang yang sering saya lihat itu apa ya? Ada grafik-grafik tapi ini ngapain grafik ini untuk apa? Itu kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Kita kan kalau misalkan mau menunjukkan tren, mungkin polanya seperti ada sendiri yang menunjukkan tren. Kadang-kadang itu tuh tidak menunjukkan tren, satu data dengan yang lain tuh nggak ada hubungannya, tapi digambarkan dalam bentuk tren. Wah, ini juga membingungkan, ini ngapain ini ditulis dalam bentuk tren seperti ini, padahal antara satu data dengan data yang lain tuh nggak ada hubungannya. Kadang-kadang suka begitu gitu ya. Ya mungkin kalau gitu kesimpulan saya, wah ini ya memang belum bisa nulis gitu aja. Oke, ya ini contoh riset. Nah tadi yang saya ini contoh ya, misalkan ya ini kelihatan ada 3 jenis data. Ya ini salah satu contoh yang ya kelihatan oke lah gitu, karena apapun ini di tampilan komputer, cetak, di print, copy berkali-kali, saya bisa membedakan antara mana yang garis tebal, garis yang tidak tebal, sama apa itu yang titik-titik relatif kelihatan. Nah ini, kadang-kadang yang sering itu terjadi itu dikasih warna gitu ya. Tapi begitu di print hitam putih langsung nggak kelihatan mana yang mana gitu ya. Atau setelah di print sekian kali, di copy sekian kali, semakin lama semakin nggak kelihatan gitu. Itu yang harus dihindari. Jadi kelihatannya memang pattern itu lebih kelihatan, lebih cocok daripada warna. Tapi memang ada beberapa ini tertentu yang perlu warna, ya itu lain lagi persoalannya gitu ya. Tapi untuk kebanyakan itu biasanya pattern yang dipakai, polanya gitu ya. Ya, nah memang tadi ya di riset itu ini ada 2, kalau di hasil itu kita bisa menjelaskan fakta-faktanya. Pada saat menjelaskan fakta, kita jangan mengulang apa yang ada di tabel gitu ya. Katakanlah di sini tabelnya sudah kelihatan performanya 80%, yang performa satunya lagi 90%. Jangan kita ulang algo 5A sekian persen, algo 5B 19%, jangan begitu itu ya. Udah kelihatan di tabel, kenapa harus dibilang lagi gitu ya. Ya kita tunjukkan bahwa ini performance detailnya bisa dilihat di situ, kemudian penjelasannya kita menjelaskan interpretasi lain. Ternyata hasil eksperimen sesuai dengan tabel itu menunjukkan performance B lebih baik sekian persen. Tapi persennya beda ya, ini peningkatannya, peningkatan sekian persen, atau ada delta kinerja sekian persen ya, seperti itu. Jadi bagaimana menginterpretasikan, dan cara menginterpretasikan ini kita pakai untuk menyampaikan klaim-klaim kita itu tadi sebetulnya gitu ya. Itu yang perlu, ya itu seperti itu. Jadi jangan mengulang maksudnya. Nah, baru kemudian biasanya ada diskusi itu ya. Nah, diskusi ini baru kita menjelaskan kenapa hasil ini lebih bagus, lebih kurang bagus. Di situ kita bisa relate dengan penelitian lain, atau kita bisa kaitkan dengan asumsi kita, dengan apa yang lain-lain yang bisa menjelaskan. Jadi cuma sekedar wah ini hasilnya sekian persen lebih bagus dan sebagainya nggak cukup. Karena esensi penelitian itu kita harus bisa menjelaskan kenapa ide kita itu bisa lebih baik gitu ya. Bisa jadi langsung dengan memberikan contoh datanya dan sebagainya gitu ya. Sehingga make sense untuk semuanya. Itu tadi hasil eksperimen itu hanya untuk memverifikasi bahwa memang betul gitu ya. Tapi tetap kita harus bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di hasil eksperimen kita. Kalau memang terlalu sulit ya kita boleh aja menduga-duga gitu. Oh kemungkinan besar karena ini ya kita jelaskan
mungkin kita yang tahu persis setup lingkungan kita dan lain-lain, kita mencoba menjelaskan fenomena yang ada di situ gitu. Nah disitulah sebetulnya esensi dari penelitian itu gitu. Bukan sekedar oke, metode ini masalahnya kita coba kita terapkan dengan metode itu, mungkin algoritma dan sebagainya itu udah bisa aja diambil dari ini, jalanin, nggak bisa. Tapi esensi penelitian kita menjelaskan kenapa hasilnya itu. Untuk bisa menjelaskan kita harus membedah datanya, kadang-kadang melakukan eksperimen lagi, melakukan itu. Nah itu seperti itu ya. Nah disinilah di diskusi itu dijelaskan gitu ya. Nah kemudian yang terakhir conclusion, merangkum kontribusi kita apa, mengingatkan kembali, kemudian apa kelebihan kekurangan, kemudian yaitu tadi yang sudah disinggung, prediksi, kemudian future work-nya seperti apa gitu ya. Kalau perlu kita singgung juga kelemahan penelitian kita memang masih terbatas di sini. Nah, untuk mengatasi itu perlu dilihat aspek ini-ininya. Nah, itu bagian dari penelitian kita. Yang lain mungkin ya setelah itu kita harus cepat-cepat teliti ya. Kecuali memang kita, udah selesai, nggak usah lah, stoknya udah beres, biarin yang lain nggak apa-apa juga gitu ya. Minimal kita meninggalkan ide ke orang lain gitu lah. Mungkin ke calon PhD yang lain boleh gitu ya. Tapi ya cepat dikerjakan. Kalau memang itu betul-betul bagus, biasanya orang lain sudah ikut lomba-lomba di situ gitu. Acknowledgement itu perlu juga, terutama ya kepada siapa saja yang secara ini membantu penelitian kita, tapi bukan author ya. Masuk ke anonymous reviewer kita. Nah, saya tuh kadang-kadang suka sering melihat itu loh, ini draft jurnal karena sering dikirim ke jurnal ICT gitu ya. Saya baca gitu. Ini gimana sih ucapan terima kasih disapa saya Bapak ini yang dia tuh sendiri notabene promotornya yang tercantum dalam salah satu ini authornya. Wah aneh banget ini, seorang ini nggak tahu sama sekali. Ini harusnya nggak boleh ya seperti itu ya, itu yang harus dicek gitu ya. Jadi semua author, kalau acknowledgement itu jangan ke orang yang ada di author di situ gitu ya. Ke orang lain yang tidak bukan author, tapi menurut kita punya kontribusi mensukseskan penelitian kita. Meskipun proofread ya nggak apa-apa, itu juga kita sebutkan ya apa-apa. Bahkan dalam skala tertentu yang bantuin program kita itu ya, programmer ya kita sebutkan aja. Dia mungkin tidak perlu masuk dalam sebagai author ya. Dia hanya kita kasih spek suruh program jalanin. Nah, karena sebetulnya idenya itu kan dari kita. Gitu. Jadi kita bisa membedakan mana yang betul-betul kontribut dan tidak. Tapi yang kontribusinya cukup bagus tapi dia bukan substansi, nah itu kita masukkan dalam sini knowledge work. Ini contohnya, nah referensi yaitu jangan lupa bahwa semua yang kita tulis dalam daftar referensi minimal dirujuk sekali. Minimal ini karena banyak sekali kelihatannya banyak, ternyata banyak juga yang nggak dirujuk gitu ya. Atau juga jangan sampai kita merujuk banyak, sekian ini, tapi di daftar referensi nggak ada. Jadi semua harus ada. Semua yang ada di referensi harus dirujuk minimal sekali. Dan semua yang dirujuk di dalam teks harus terdapat dalam daftar referensi. Kemudian cara itu harus kita ikutin ya, tiap jurnal punya standar sendiri, nggak ada mana yang paling bagus. Yang paling bagus adalah mengikuti standar yang sudah ditetapkan jurnal itu. Itu definisinya bagus gitu ya. Ya gunakanlah sumber yang berreputasi, yang punya reputasi itu aja. Ya silakan. Masalahnya terkait dengan paper yang kita kirimkan ke conference, biasanya ada batasan halaman maksimal 6. Nah itu malah membuat kami kesulitan untuk menyampaikan isi dengan baik, apalagi kalau di paper kita ada semacam skema, kemudian rumus matematis dan seterusnya. Nah mohon kiatnya bagaimana kita mensiasati jumlah halaman terbatas itu, tetapi tetap isinya bisa informatif. Nah apakah juga kita boleh berasumsi bahwa referensi jangan dihitung ke jumlah halaman keseluruhan atau bagaimana? Terima kasih. Ya oke, memang conference itu harus dibatasi ya. Nah sekarang normalnya memang 6 kurang lebih.
Di atas itu ada beberapa konferensi yang memberikan ini ya, charge tambahan gitu ya. Ya itu memang tujuan. Nah itu pentingnya tadi ya. Jadi ya kita identifikasi mana elemen-elemen yang penting gitu ya, yang ingin kita tekankan di situ gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, di situ yang kurang memang itu perlu, tapi kurang penting ya perlu disinggung, cuma tapi nggak sampai detail yang menghabiskan halaman gitu. Begini, pertama adalah apa yang ingin kita klaim, itu yang harus kita elaborasi. Nggak mungkin Anda mengklaim, yang klaim itu biasanya satu, ya. Klaim itu biasanya satu apa? Nah, apakah di metodenya, apakah di preprocessingnya, apakah di itu bagian yang harus dielaborasi, ya. Yang lain-lainnya kalau memang dianggap penting bagian dari komponen cukup disinggung, di refer ke misalkan literatur. Detailnya kalau misalkan metodenya sudah umum, bukan yang mau diklaim, ya dengan metode ini, detail metode ini secara umum prinsipnya begini, detail bisa dilihat di sini, misalkan seperti itu. Nggak perlu kita ulang. Yang kita tonjolkan bagian yang memang akan kita klaim saja. Kemudian hasil eksperimen yang membuktikan klaim kita, sebetulnya itu. Yang lainnya bisa disinggung, kasih referensi. Gitu. Jadi nggak sampai semuanya itu didetailkan, padahal sebetulnya itu bisa dibaca di tempat lain gitu. Ya. Nah, barulah di jurnal biasanya kita punya tempat space yang lebih banyak. Di situ sebetulnya ya mungkin bisa kita kembangkan lagi. Tapi dari sisi substansi biasanya harus lebih ada tambahan lain ya, material. Bukan cuma membuat yang pendek menjadi panjang gitu loh. Tapi ada eksperimen-eksperimen lain yang menambah, menyimpulkan atau memperkuat atau memperdalam, itu biasanya di level jurnal. Jadi katakanlah kalau Bapak Ibu pernah, oke, ini bisa diekspand menjadi jurnal, bukan berarti kalimatnya dipanjang-panjangin, kemudian kesimpulannya tetap sama, hasil eksperimen tetap sama, enggak gitu loh. Tapi kita masukkan eksperimen-eksperimen, analisis-analisis lain yang memang tidak termuat di versi conference. Nah, disitulah yang namanya tambahan material yang substantifnya itu di situ, bukan kalimatnya bulannya diperpanjang gitu ya. Oke, ya ada lagi? Oke, kalau itu saya teruskan lagi. Ini beberapa tips ya. Ada banyak cara ya, dari top down design, outline, kemudian isi gitu ya. Bisa juga inside out, mulai dari yang paling gampang, body. Yang paling gampang itu list metode yang memang sudah kita kembangkan gitu ya. Metode plus eksperimen, kemudian hasil dan sebagainya, baru kemudian terakhir abstrak dan judul gitu ya. Kemudian di tabel dan diagram periksa keterbacaan gitu ya, itu yang paling harus dilihat gitu ya. Karena yang sering saya lihat itu banyak gambar-gambar yang nggak baca gitu ya. Diagram-diagram sebetulnya nggak perlu gitu ya, gede gitu ya. Ya sebetulnya ini aja, fokuskan bagian mana yang sebetulnya menjadi kontribusi Anda, tapi jelas terlihat gitu. Kemudian yaitu apakah papernya sudah self-contained. Kalau bisa itu self-contained itu maksudnya orang sudah bisa memahami isi keseluruhan tanpa harus baca di tempat lain gitu ya. Khusus untuk substansi yang ingin kita sampaikan gitu ya. Factuality yaitu semuanya itu berdasarkan fakta, nggak ada yang ngarang, nggak ada yang ini gitu ya. Kemudian kalimatnya jangan sampai salah interpretasi atau menimbulkan ambiguity gitu ya, itu juga perlu dicek ya. Optimisasi, nah ini tadi setelah kita selesai, kita cek lagi apakah ada yang bisa dibuang-buang itu kurang relevan gitu ya. Misalnya itu perlu kita cek lagi, oh ini sebetulnya kelihatan sedikit melenceng, itu adalah daripada dikritik, hilangin saja. Readability, maksudnya readability itu keterbacaan dalam arti pemahaman gitu ya. Bukan bisa dibaca katanya itu ya, atau kalimatnya, tapi keterpahamannya ya, dan koherensinya itu mudah dimengerti gitu. Tadi sudah ya. Nah, ini perlu diulang-ulang gitu. Tadi Pak Isnu pernah mengatakan itu enggak, bahwa Anda perlu mengulang-ulang
baca itu berapa kali? Berapa? Rata-rata berapa ya tadi disebutkan? Berapa? 3-4 kali, yaitu 3-4 ini dalam arti serius loh. Bukan sekitar 3-4 itu ada tuh periksa kalimat satu-satu gitu dari awal sampai akhir sudah selesai kan? Kemudian setelah itu biasanya jangan langsung dimulai lagi gitu loh. Endapkan dulu beberapa hari, segarkan dulu pikiran, kemudian baru dia lagi cek satu gitu. Sampai Anda yakin, aduh sampai yang iterasi terakhir itu sudah nggak ada lagi yang diperbaiki. Tapi artinya yang terakhir pun bukan cepet-cepetan gitu ya, yang terakhir pun dengan teliti lagi gitu. Seperti itu. Kalau biasanya istilah yang lebih saya tekan ini yang nancep di kepala saya itu sampai mau muntah gitu. Ya artinya kita tuh sudah enak gitu sampai akhirnya udah ya sudah gitu. Ya udah nggak bisa cari lagi gitu ya. Ya memang bagusnya itu, memang riset yang bagus itu ada mendapatkan support riset yang bagus itu kalau Anda memang punya komunitas gitu ya, entah di lab, di ruang residensi, teman-teman Anda yang memang katakanlah lebih bagus lagi sama-sama senasib dengan topik riset yang mirip-mirip gitu ya, itu lebih bagus lagi gitu ya. Meskipun tidak harus, tapi kalau punya teman yang topik risetnya mirip-mirip, bagus. Saya dari sini bisa diskusi, saling membaca, saling membantu, mereview dan lain-lain. Nah di sini memang ini yang perlu dikatakan lebih baik investasi waktu yang lebih lama untuk memastikan sebelum dikirim bahwa apa yang kita tulis itu sudah perfect menurut kita. Jadi bukan draft ya. Ya saya dulu pernah belajar juga gitu ya. Pertama itu ya saya itu sudah bikin draft gitu ya. Kemudian setelah selesai langsung saya kasih ke advisor saya dimarahin, bikin draft tuh ya bikin draft, tapi draft yang bagus. Jangan sekedar nulis setelah saya di ini, tapi setelah diperiksa ternyata masih ada banyak misspelling, grammatical error dan sebagainya gitu ya. Kalimatnya masih ada yang nggak bisa dimengerti gitu loh. Maksudnya draft itu draft yang memang dari kita sudah diperbaiki semaksimal mungkin sampai kita oke, udah cukup gitu, udah nggak tahu lagi mana yang harus dibagi, baru itu yang kita sampaikan. Nah itu yang kita perlu investasi waktu di situ ya, memastikan bahwa tidak ada menurut kita celah kesalahan. Kalau ada celah yang masih perbaiki ya kita perbaiki aja langsung. Kecuali wah iya sih memang ada celah, tapi kalau untuk gini masih perlu 1 tahun lagi. Nah mendingan kita honest aja gitu, kita tulis di paper memang di sini masih ada kekurangan di sini, tapi ya kita jelaskan gitu. Kalau ada kelemahan, mendingan kita jelaskan gitu ya, bahwa kita aware ada kelemahan kayak gitu ya. Dan ya anggap kita katakan aja ini sebagai bagian dari future work kita. Kalau gitu ya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau nggak kita sebutkan, kita sembunyikan, ketahuan, itu bisa dijadikan alasan untuk menunda, jangan diterima dulu gitu. Minimal perbaiki dulu. Yang paling enak itu kalau kita dapat rekomendasi minor revision ya. Kalau minor revision biasanya revisinya juga relatif nggak terlalu panik. Kalau major revision biasanya seharusnya harus ada eksperimen dulu, kadang-kadang harus dirombak lagi tulisannya dan lain-lain. Tapi itu masih mendingan daripada rejection langsung gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kembali ke masalah introduction ya. Apakah seberapa banyak ketika introduction itu harus dibuat? Apakah boleh creative work ya, pemasaran masalah supaya tidak oleh orang lain itu digabung juga sebenarnya introduction. Kemudian yang kedua, boleh nggak result dan discussion itu digabung dalam satu subjudul gitu? Ya, nggak ada yang melarang gitu ya, artinya boleh-boleh saja Pak. Jadi itu boleh, seperti saya katakan tadi bahwa ya related work itu bisa di-spread dari awal sampai akhir, itu boleh juga gitu ya. Itu biasanya
pas pada konteks tertentu kita diskusikan itu juga enggak. Tapi intinya sebetulnya yaitu tadi bahwa memang harus ada komponen related work. Maksudnya meskipun itu sendiri atau terpisah menyatu dengan lain boleh-boleh juga, nggak masalah gitu. Termasuk juga eksperimen result discussion bisa gabungkan, bisa disatukan tergantung space yang tersedia itu. Dan kalau masalah data ya, eksperimen saya sedang mengerjakan perbandingan antara data luar negeri dan data dalam negeri. Menurut saya itu suatu hal yang baru ya, dengan metode yang sama. Tetapi ada yang mengkritisi saya, kalau masalahnya sama, apa yang bisa dimunculkan gitu, mungkin mohon tanggapan kira-kira Pak atau ada ide? Membandingkan data dalam negeri luar negeri. Ya sebetulnya apa problemnya di situ sehingga perlu dibanding-bandingkan, itu yang kita harus menjelaskan gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengartikulasikan itu orang juga nggak tahu kan, itu langsung tembak aja, nggak ada kontribusinya sama sekali gitu. Tapi kalau kita bisa menceritakan permasalahan di balik itu, kenapa membandingkan data dalam negeri luar negeri itu perlu, nah apa problemnya di situ kalau kita nggak membandingkan dan sebagainya itu mungkin bergantung bagaimana kita mengartikulasikan problem di balik itu. Tapi kalau memang kita nggak punya argumen apa-apa, nggak bisa meyakinkan, ya memang nggak ada masalah. Jadi bergantung itu pada masalahnya. Ya. Jadi memang kadang-kadang ya itu tadi kita harus betul-betul bisa mengartikulasikan persoalan kita seberapa pentingnya gitu ya. Kemudian data-data statistik dan seterusnya hasil eksperimen cuma untuk membuktikan aja sebetulnya, ya kan? Tapi kalau kita bisa menunjukkan wah ini gini ada perbandingan gini, tapi kalau tidak bisa mengartikulasikan masalahnya apa, problemnya di mana, seberapa penting, ya sama aja. Ya, jadi memang menyeluruh ya, komprehensif sebetulnya dari permasalahan dan sebagainya itu harus nyambung. Oke, ada lagi mungkin satu lagi karena udah lewat 10:30. Kalau jam saya belum, berarti belum nih. Ini yang berarti itu yang kecepatan ya. Oke, silahkan. Minimal dari saya kurang 3 menit lah, 2 menit lah. Ada lagi? Habis ini ada berbicara lain nggak? Ada. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada ya karena sudah mendekati jam 11:30 ya saya cukupkan sekian ya, moga-moga 10:30 kan ya? Ya 10:30. Moga-moga ini cukup bermanfaat gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian.